Gadis ini tubuh ada perubahan tak biasa. Pertamanya jari-jari kakinya menyatu satu sama lain. Setelah itu kakinya muncul kulit ikan. Bahkan tak bisa kontrol dirinya makan ikan hidup. Akhirnya gadis ini terkena apa? Hari ini saya akan ceritakan kalian seorang gadis sengsara untuk ubah dirinya. Film Pikiran Diriku. Karena orang tua dapat pekerjaan baru. Mia berumur 15 tahun ikuti orang tua ke wilayah pinggir kota Zurich. Dia sedang dalam umur remaja sensitif dan pemberontakan. Hubungan dia dan ibunya masuk jalan buntu. Kali pindahan ini, Mia juga tak senang apapun. Mungkin karena pada usia itu karakternya pemberontakan. Di sekolah baru, Mia berteman dengan mahasiswa nakal. Setelah sekolah Mia kunci diri di kamar. Ibu cemas jadi tanya. Tapi Mia dorong ibunya jatuh. Setelah itu Mia dihina ayahnya. Mia bertobat tapi tak berbicara apapun. Berangsur-angsur Mia merasa dirinya sedikit aneh. Ikan-ikan dalam akuarium menariknya. Pada malam sering haus, sampai di jalan ke sekolah. Juga ada seekor kucing ikutinya. Kayak cium bau ikan. Hari itu setelah kelas Mia ketemu tim nakal yang dipimpin oleh gadis bernama Jaina. Bandingkan dengan orang lain, Jaina sangat suka Mia. Ikuti dia masuk. Sekelompok ke rumah Jaina. Semuanya adalah gadis yang nakal. Istimewa Jaina, gadis cantik dan kaya. Karena ingin cepat akrab dengan tim ini. Bahkan mainan yang tim itu tak berani untuk coba. Mia rela coba. Setelah dia coba ikuti, merasa sangat senang. Sebagai bisa berenang, sambil dirinya merasa stimulasi sampai aneh. Sampai rumah orang tua tak ada. Dia tangkap ikan dalam akuarium dan makan. Dia terlalu takut, muntah semua yang makan. Untuk lebih mirip gadis yang nakal, Mia tak hanya merias tebal, juga belajar dansa. Gadis-gadis nakal ini keluarganya kaya, tapi untuk keluarkan kepribadian sendiri, mereka sering bolos untuk berbelanja, ke mal mencuri barang. Untuk akrab dengan semuanya, Mia juga mencuri barang. Jika diketahui mereka akan berlari. Setelah keluar akan duduk di jembatan layang untuk minum alkohol untuk selamat. Serangkaian mainan gila itu membuat Mia sangat menarik. Tak lama, kali datang bulan pertama, Mia sangat takut. Namun yang membuat dia tak terduga tak hanya itu. Dia dengan heran mengenali jari kakinya menyatu sama lain. Mia takut kembali kamar. Waktu itu karena ikan hiasan hilang tanpa alasan. Ibu tanya Mia. Tak bisa jawab sudah makan ikan hiasan. Mia hanya bisa jawab ibu. Ikan dibuang ke kotak sampah. Dia langsung ditampar oleh ibu. Hal ini membuat Mia sedih. Ayah juga karena hal ini tolak untuk tanda tangan pada surat cuti kelas untuk bepergian Mia. Mia dengan takut bolos sendiri untuk ketemu dokter. Tapi dokter belum pernah ketemu penyakit seperti ini. Lagi pula jari kakinya ada lapisan kulit ikan tipis. Setelah periksa, Mia takut dan pulang. Orang tua tak cinta kesehatan tak bagus. Semuanya membuat Mia putus asa. Dia bahkan pikir dia bukan anak kandung orang tuanya. Ke rumah lihat album. Hasilnya tak bisa menemukan foto waktu hamil ibunya. Mia hanya bisa tanya ibu, kenapa dirinya dan ayah tak mirip. Ibunya tak jawab, dan bilang bukankah pekerjaan rumah sangat sedikit. Kejarkan aja. Reaksi ibu membuat Mia takut. Setelah itu dia ke supermarket beli tali dan kain. Siapin potong 2 jari di satu itu. Waktu itu kakinya mulai muncul memar. Takut diketahui orang lain Mia pakai bedak menutup. Setelah menahan semuanya, Mia pura-pura sebagai tak ada apa. Di sekolah, dia terus main sama gadis nakal itu. Pada malam Mia berkumpul sama tim itu. Jaina cepat lelah. Mia ajak dia ke rumah nginap. Jaina bantu dia memalsukan tanda tangan. Tapi perjalanan tak lancar sebagai Mia terbayang. Bodinya terus ada perubahan. Tanda memar hampir di seluruh kakinya. Dengan kenaikan memar-memar itu, Mia juga ada rasa pusing karena tenggelam. Rasa itu membuat dia terus muntah. Perjalanan selesai. Mia sadari telepon banyak panggilan tak diangkat. Orang tua menelpon dia. Sampai rumah orang tua tunggu Mia untuk tanya. Menyalahkan dia belum diizinkan sudah bepergian. Orang tua tak pahami dirinya membuat Mia sedih. Malam itu Mia merasa dirinya panas susah tidur. Setelah itu lepaskan pakaian tidur di lantai dingin. Pandangan di depan membuat Mia menakutkan. Hanya lihat di lantai banyak tanda kulit dikupas. Mia langsung sembunyikan kulit-kulit itu di bawah bantal. Setelah itu pura-pura biasa dan ke sekolah. Bagi semua yang tak biasa muncul di bodinya. Dari mulanya sampai akhir, dia belum pernah bilang sama orang tuanya. Kelas biologi, guru memperkenalkan tentang struktur ekor ikan. Sambil operasi ekor ikan. Setelah kelas, semuanya keluar kamar. Hanya Mia tak ingin keluar. Lihat ikan dikeluarkan semua organ. Mia sekali lagi hilang kontrol. Mulai makan. Orang tua karena harus ikuti pernikahan, hanya pergi sementara waktu. Mia di rumah sendiri bisa bebas buat hal yang dia inginkan. Lihat ikan yang baru dibelikan orang tua, dia makan semuanya. Pada malam, gadis-gadis nakal mengadakan pesta di danau. Mia diundang. Mendadak muncul masalah tak diinginkan. Jaina karena mabuk jadi jatuh ke danau. Setelah tahu Mia tak ragu-ragu. Jatuh ke danau. Berenang ke dasar danau. Pada waktu Jaina siap tenggelam, antar dia ke teping. Tapi selain itu Mia merasa tubuhnya ada perbedaan. Ke toilet ganti pakaian, punggungnya muncul yang sangat mirip insang.
Dia diam masuk kamar. Dia perlahan ke kamar. Waktu itu kakinya muncul warna hitam. Di atas ada kulit ikan. Mia tak bilang apapun. Gunakan penjepit untuk memisahkan kulit ikan. Tapi momen itu dilihat oleh Jaina. Mia setelah berteriak untuk mengusir Jaina keluar, dia menjadi takut. Dia putus asa tapi masih merias untuk kembali pesta. Mia mulai tak peduli apalagi. Minum alkohol, hisap DP. Di warung main, Jaina sarankan dia tenang lagi. Hasilnya tak sengaja terungkap kaki Mia ada luka. Para laki-laki tak paham karena ingin tahu. Lepaskan celana Mia. Setelah lihat kaki aneh Mia, semuanya hina dia monster. Mia keluar pesta. Sampai rumah dia ingin bunuh diri. Mia setelah potong tangan dan pingsan di lantai. Tapi dia tak mati. Sampai terbangun, masalah lebih dahsyat terjadi. Dua kakinya menyatu menjadi ekor ikan. Mia berusaha memanjat masuk akuarium. Dalam bak mandi, Mia merasa kenyamanan yang belum pernah dapat. Dengan cepat rumah menjadi akuarium. Waktu itu Mia akhirnya tahu dia harus kemana. Dia memutuskan telepon Jaina. Jaina lihat Mia menjadi ikan. Menakutkan. Tapi karena Mia pernah menyelamatkan dia, jadi dia harus bantu. Jaina mencari sebuah truk untuk antar Mia ke pantai. Di jalan Mia telepon ibunya. Minta maaf untuk semua salahannya. Kali terakhir selamat tinggal Jaina. Mia bergerak ke pantai. Film ceritakan, seorang gadis cantik dengan masa muda boros. Ceritakan dia menjadi ikan. Meskipun hal ini membuat penonton merasa aneh, tapi dengan sekarang, dalam proses dewasa, pasti ada kesusahan, luka tak bisa terbuka. Tapi dengan hal tenggelam dalam samar dan takut, lebih baik terbukanya dengan orang di samping. Begitu baru senang untuk dewasa.